Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sigit Ariwibowo. Saya adalah CGP Angkatan 11 kelas 337B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang koneksi antar materi modul 1.2. Di situ kita diarahkan untuk merefleksikan ada 4 poin. Yang pertama tentang peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah sebenarnya kalau bicara momen yang paling penting, menantang atau mencerahkan itu hampir semua saya alami secara pribadi maupun berkelompok dengan teman-teman, itu semuanya keren, semuanya mencerahkan, semuanya menantang, penting juga. Cuman kalau kemudian harus diambil opsi, menurut saya di ruang kolaborasi nilai dan peran guru penggerak. Jadi kenapa saya memilih itu? Menurut saya itu paling menantang karena apa? Pertama, sebagai calon guru penggerak, kami diarahkan untuk menemukan nilai-nilai yang ada di dalam masing-masing calon guru penggerak. Tidak cukup hanya itu, setelah kami dapat nilai yang paling potensial yang ada pada diri kami seperti itu, nah kita diarahkan untuk membuat sebuah kegiatan yang itu diambil dari beberapa nilai yang ada di beberapa orang calon guru penggerak. Nah, ini menariknya kenapa? Karena setiap orang memiliki nilai masing-masing, setiap orang punya peran masing-masing. Tetapi kita diarahkan untuk membuat satu kegiatan yang berlatar belakang semua nilai yang dimiliki oleh calon guru penggerak. Nah, itu luar biasa karena saya meyakini bahwa setiap guru penggerak itu memiliki nilai masing-masing dan memiliki peran masing-masing. Sehingga bentuk kolaborasi itu menurut saya sangat menantang dan luar biasa karena kita tidak bisa memaksakan diri di situ, tetapi kita harus melibatkan banyak orang di luar diri kita, yang artinya kolaborasi tadi. Terus kemudian kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah, jadi di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi landasan berpikir yang diprakarsai oleh Ki Hajar Dewantara. Dari belajar tentang landasan filosofi, bagaimana kita memahami pendidikan, bagaimana kita memahami pengajaran. Di modul yang 1.2 kita lebih diarahkan untuk kita punya nilai apa sih sebagai guru penggerak dari 5 nilai yang ada. Terus peran kita sebagai guru penggerak ada di mana sih? Nah, itu kita perlu memahami. Jadi dari dasar teori di modul 1.1, kemudian kita diarahkan untuk merefleksikan nilai dan peran guru penggerak yang ada dalam diri kita dan diaktualisasi, diwujudkan melalui bentuk kegiatan di modul 1.2. Jadi materinya nyambung dari 1.1 ke 1.2 seperti itu. Terus perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan saat momen terjadi saya merasa bahwa satu, refleksi diri untuk menemukan nilai itu aja kita agak sulit karena balik lagi seberapa jauh kita mengenal diri kita seperti itu. Tetapi itu juga butuh waktu sebenarnya. Kita masuk yang mana sih kan gitu. Nah, terus momen itu perasaan saya bingung sebenarnya, bingung karena kita tidak bisa memaksakan nilai yang ada dalam diri kita, balik lagi melalui proses diskusi sehingga kita bisa membuat kegiatan yang merefleksikan nilai-nilai dari calon guru penggerak. Terus selanjutnya pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa calon guru penggerak itu membangun dirinya sendiri. Itu awalnya saya berpikirnya seperti itu. Artinya apa yang kita punya, apa yang kita pelajari, yaitu balik lagi ke diri kita sendiri tanpa harus melibatkan orang lain. Nah, ternyata sekarang saya berpikir bahwa benar bahwa seorang calon guru penggerak
kita harus juga melibatkan dan melihat banyak stakeholder di sekitar kita yang kemudian bisa kita libatkan dalam sebuah perencanaan kegiatan. Nah, di ruang kolaborasi kemarin itu hanya sepele sih ya. Sepele artinya kita hanya membuatkan kegiatan dalam tanda kutip belum direalisasikan, hanya dipresentasikan. Tetapi di kenyataannya nanti pasti kita akan bersinggungan dengan banyak orang atau banyak stakeholder untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, realnya nanti seperti itu. Makanya kita diajari di modul ini. Terus penerapan ke depan, pengembangan diri yang sederhana, konkret, dan yang saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang sederhana, konkret, dan real itu ya satu, jaga gerbang itu pertama. Jadi menurut saya itu proses pengembangan diri sepele memang, tetapi di dalam aspek ketika saya sebagai guru BK dan calon guru penggerak, di gerbang itulah kita menemukan banyak hal. Yang pertama, satu, kita bisa melihat bagaimana sih kondisi kesiapan anak untuk belajar pada hari itu. Itu penting karena seberapa siap anak itu untuk mengikuti pembelajaran, maka nanti akan direfleksikan ketika pembelajaran. Artinya kesiapannya harus dimanfaatkan dengan baik. Kesiapan itu banyak. Satu, dari sisi keberangkatan, apakah dia terlambat ataukah dia berangkat pagi, itu kan dari sisi kesiapan. Yang kedua, bagaimana kebutuhan biologisnya, dia kemarin tidurnya cukupkah, terus kemudian sudah sarapan kah, terus adakah masalah dari rumah. Nah, itu bisa difilter dari gerbang sebenarnya. Ketika kita bisa melihat anak ini kok dari sisi pakaian kurang rapi dan sebagainya, kita bisa tanya itu. Nanti seumpama ada penjelasan bahwa oh ya Pak, belum sempat karena kemarin ini. Nah, itu kan kita dapat need assessment, kita dapat data untuk kemudian bisa kita maknai secara lebih dalam, sehingga berpusat pada murid itu tidak hanya wacana ya. Jadi kadang kita pembelajaran kita berfokus pada diri kita sendiri sebagai guru, tapi tidak pernah melihat oh ternyata siswa ini belum siap belajar, oh ternyata siswa ini ada masalah di rumah. Nah, di modul 1.2 kan belajar juga tentang gunung es, di mana ada di bawah air sebuah penyebab perilaku yang tidak terlihat. Nah, itulah yang sebenarnya harus kita cari, kita pahami, kita selesaikan, sehingga sesuatu yang ditunjukkan di atas air itu tidak hanya tidak hanya sebuah sikap yang sebenarnya bukan aslinya seperti itu. Nah, ini yang PR kita adalah yang di bawah air. Nah, di gerbang itu setiap pagi kita menyambut, kita menyapa, kita menanyakan kabar ke anak. Itu harapannya kan kita juga mengetahui bagaimana sih kesiapan mereka. Kita sudah berpihak kepada murid belum sih? Nah, itu nanti dibahasnya ketika kita berada di gerbang. Itu sih yang sebenarnya sederhana dan konkret dan rutin sih yang saya lakukan. Seperti itu. Terima kasih, sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.